adalah kekuatan roh yang kau berikan pada hamba-Mu ini. Berikan kami keberanian untuk menyampaikan semua firman yang sesuai dengan maksud-Mu. Kami berterima kasih Bapa atas segala otoritas yang kau berikan bagi kami, yang tidak bisa kami beli dengan uang atau apapun juga. Terima kasih Bapa, hanya perkenanan-Mu saja kami memohon agar kami layak menyampaikan nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Selamat siang, selamat sore. Masih siang ya, setengah dua ya. Saya langsung aja ya. Judulnya adalah God Authority. Berapa banyak di sini yang kita itu bisa menyandang bahwa saya boleh mewakili Kristus untuk menyampaikan firman? Berapa banyak coba? Apa yang membuat kita itu bisa menyandang sebagai penyampai firman Tuhan? Coba kita mau dari awal dulu. Apa sih yang membuat kita itu? Kalau dunia ada ukurannya. Dunia punya ukuran. Untuk orang yang bisa menyampaikan firman secara dunia harus punya status. Paling tidak statusnya lulusan sekolah. Sekolahnya namanya STT. Ya, itu dunia. Tapi kalau saudara baca firman ini, murid-murid Kristus berasal dari nelayan, yang mereka belajar mengenal Tuhan dari pengenalan secara pribadi. Begitu juga Paulus. Paulus belajar ilmu sekolah Tuhan-Tuhanan dengan ajaran Yahudi, tapi tidak dipakai sama sekali ketika melayani Tuhan. Sekarang saya mau tanya dulu, kenapa kita berani dan merasa berhak bahwa saya duta Kristus? Coba. Apa yang membuat kita itu yakin bahwa aku boleh menyampaikan firman? Coba. Kira-kira, karena saya kenal Pak Joni sama kenal Pak Yus sama Pak Ruben. Pak Joni, kira-kira apa ini yang membuat Bapak boleh mengatasnamakan Tuhan dan berbicara? Apa yang membuat Tuhan menunjuk diri Pak Joni, menunjuk Pak Ruben, menunjuk Pak Yu, menunjuk Pak Roni, dan menunjuk saya untuk menyampaikan firman di mesbah yang sangat-sangat kudus? Nama saya nggak laku. Nama saya tidak ada apa-apanya kalau untuk mimbar ini. Mimbar terlalu kudus. Amin. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membeli sebuah mimbar yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Tidak ada satupun. Dunia ini kalau dijual, bukan hartanya loh ya. Dunia ini kalau dijual untuk supaya bisa mendapatkan status sebagai pemberita Injil, berapa biayanya coba? Apa yang buat kita yakin? Coba Pak Roni mungkin, apa yang buat Anda yakin bahwa kita yang mengaku sebagai pengajar berhak menyampaikan suara Tuhan? Ya, apakah dengan sekolah STT? Saudara bayangkan, kalau orang belajar sekolah Tuhan-Tuhan, yang pertama kali berubah adalah hidupnya dia. Ada nggak ilmu Tuhan ini bisa dipelajari oleh manusia? Cukup nggak pengetahuan kita untuk belajar mengenal Sang Pencipta? Cukup nggak kira-kira? Kalau itu cukup, Allah bukan maha besar. Ya, Allah tidak bisa dipelajari dengan pikiran. Firman Tuhan tidak akan pernah bisa dipelajari dengan pikiran. Ya, ahli-ahli Taurat orang-orang hebat nggak? Hebat. Tapi ketika Yesus datang, mengerti nggak dia bahwa Yesus anak Allah? Nggak ngerti. Ketika belajar firman pakai pikiran, tidak akan pernah ketemu yang namanya Tuhan. Salomo sudah membuktikan, Daud membuktikan, pengetahuan nggak mungkin nyampe. Rasul Paulus juga menyampaikan nggak mungkin kecuali pakai iman. Nah sekarang pertanyaannya nih,
Apa yang membuat kita itu berhak dan merasa aku ini mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman? 1 Korintus 9. Ya, ada dua di sini, 1 Korintus 9 nih. Ada dua pihak, dua pribadi yang bisa menyampaikan firman. Saya baca versi full ini. Mulai ayat 1. Saya baca ayat 1 sampai ayat 27. Saya yang baca. Bukankah aku rasul? Rasul Paulus katakan ya. Bukankah aku orang bebas? Dia bebas memilih apa saja. Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dalam pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Seakan-akan ayat ini semua ini legal. Semua ini legal kelihatannya. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memperhangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembu sedang mengirik, kalau dia mengunyah apa yang sedang dia irik, boleh. Ya, zaman dulu hukum Taurat. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memperhangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Saudara pasti mikir, oh ya enak ini. Boleh ini ya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami punya hak yang lebih besar? Nah, ini kuncinya. Ada orang yang memilih hidupnya untuk menyampaikan firman atas pilihan hidupnya sendiri, maka dia pasti menuntut. Coba. Kalau orang memilih hidupnya sebagai pemberita firman atas keputusannya sendiri, pasti menuntut suatu upah. Ya, saya bacakan terusnya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Saya stop di sini dulu. Kenapa Rasul Paulus kelihatannya memperbolehkan ini semua, dan hukum Taurat pun memperbolehkan? Karena terlanjur banyak para pengajar-pengajar yang mendedikasikan hidupnya kelihatannya pelayanan. Punya gereja, punya jemaat, tujuannya cuma satu. Ketika kita punya gereja dan punya jemaat, kepingin besar nggak? Jujur aja. Ketika kita menjadi pengajar, menjadi hamba Tuhan, kepingin gerejanya besar nggak? Itu alami. Itu alami. Ya, sangat wajar. Pernah nggak murid-muridnya Yesus katakan, gimana caranya aku jadi terbesar? Manusia itu selalu melihat ukuran yang diukur dengan yang lain. Ya, itu sudah ditanyakan sama murid-murid, bahkan 2 kali, dan menimbulkan perdebatan. Tanya nggak Petrus sama Yesus, gimana caranya menjadi yang terbesar? Sudah ditanyakan.
Jawabannya Yesus apa kira-kira? Perbanyak domba atau apa? Kira-kira jawabannya apa? Yang Petrus harapkan hari itu, pasti dia pikir cari domba yang banyak, perbesar gerejamu. Enggak, jawabnya Yesus. Mau jadi terbesar? Jadi terkecil. Hukum Kristus dari awal harus seperti apa yang Yesus katakan. Pelayanan terbesar adalah yang terkecil. Bahkan Yesus memberikan contoh. Waktu dia mau disalib, dia berikan contoh untuk mencuci kaki. Ya. Suatu hari engkau akan mengerti itu. Hari ini kita harus mengerti. Yang terbesar adalah yang terkecil. Ya, tidak peduli jemaatmu berapa. Tapi ketika engkau betul-betul bisa memberi makan domba, itulah terbesar di mata Tuhan. Buat apa gerejamu besar? Namanya domba aja gak kenal kok. Ketika jemaat kita 10, 20 orang, 30 orang, 50 orang, tapi engkau betul-betul mengenal dia dan memberi makan rumput hijau. Bukan bangkai loh ya, rumput hijau. Engkau berharga di mata Tuhan. Ya, saya teruskan bacanya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hal itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil. Sudah kelihatan ada dua pribadi di sini. Yang satu, ya, memilih hidupnya untuk mendapat upah. Yang satu, ya 13 saya baca. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Silakan, katanya Paulus. Silakan. Para pengajar-pengajar yang demikian, silakan. Demikian pula Tuhan, ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Silakan. Tidak dipersalahkan. Ya. Tapi kualitasnya, ayat 15. Kita mau ngikut apa yang Rasul Paulus gambarkan? Para pengajar-pengajar yang mencari upah, atau seperti Paulus nih? Tetapi ayat 15. Ayat 18 jangan dibaca dulu nanti ya. Ayat 15. Rasul Paulus katakan begini. Rasul-rasul yang dimaksud Paulus tidak menulis kitab, ya. Tapi kita lihat Rasul Paulus, kita baca 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sampai kalimatnya Paulus tidak teruskan, daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Artinya Paulus kalau mau melanjutkan, aku gak mau jadi beban buat jemaat, supaya nama Kristus tidak sampai menjadi batu sandungan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Siapa yang memaksa Paulus untuk memberitakan Injil? Kalau begini ceritanya, siapa yang memaksa Paulus? Tuhan sendiri. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan, ayat 17-nya. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, lanjutannya apa? Memang aku berhak menerima upah. Stop di sini dulu. Saya tidak ada niatan apapun dalam berbicara seperti ini. Tapi saya mau tahu dulu. God, authority of God, tidak semudah yang kita bayangkan. Saudara mau seperti Paulus atau seperti yang digambarkan Paulus hari ini? Paulus bilang begini, jadi andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Makanya
Ada beda kelas. Di sini tidak ada. Ya, tapi di luaran banyak. Ajaran-ajarannya pasti bertujuan kembali kepada materi-materi. Pasti urusannya duit, urusannya materi. Seakan-akan berhak. Iya, Paulus katakan memang ada di atas. Banyak pengajar-pengajar seperti itu. Tapi katanya Paulus, sorry, itu bukan aku. Aku tidak satupun. Ya, sungguh, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, ada judulnya, saya ulang ini. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, aku berhak menerima upah. Sebelum kita lanjut, tidak usah dijawab masing-masing dalam hati. Ketika engkau mau melangkah sebagai pelayan Tuhan, itu inisiatifmu atau engkau dipilih Tuhan? Coba. Inisiatifmu sendiri, kehendakmu sendiri, atau engkau dipilih Tuhan? Kalau engkau merasa dipilih Tuhan, setiap penyampaian firman yang kau beritakan pasti Kristus. Tapi kalau engkau memilih atas kehendakmu sendiri, pasti semuanya urusan duit, urusan upah, urusan materi. Coba, saya lanjutkan dulu nih. Tetapi aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ada dua orang kan di sini. Yang satu memilih hidupnya atas kehendaknya sendiri, sehingga dia merasa, aku kerja ini, saya sudah bekerja sehingga aku layak mendapat penghidupan dari Injil. Nggak apa-apa, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ada kualitas yang lebih hebat. Aku punya hak, tapi aku nggak mau ngambil. Nggak apa-apa katanya Paulus. Tapi ingat loh, setiap sen yang engkau terima mengatasnamakan Tuhan tercatat rapi sampai koma-komanya. Apakah betul itu hakmu? Atau engkau mempergunakan firman mengatasnamakan Tuhan untuk meminta sesuatu? Catatan sangat rapi. Yesus memperhatikan janda miskin memasukkan 2 sen. Dia perhatikan 2 sen itu lari kemana nanti. Ingat, tidak masalah. Di bumi ini bebas. Engkau mau jadi pilihan hidup. Kenapa? Karena akhir zaman memang enak. Akhir zaman hari-hari ini, di tengah kesulitan dunia usaha, banyak orang bekerja kesulitan, banyak orang yang butuh sesuatu yang lebih berkuasa dari dirinya. Dan market ini ditangkaplah oleh orang-orang yang berpikiran menangkap suatu peluang. Apa itu? Peluang bisnis, peluang untuk transaksional dengan Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, bisa dapat kekayaan. Sangat mudah. Sangat mudah. Kira-kira kalau Rasul Paulus mau seperti itu hari ini, kita lihat gak gereja Rasul Paulus? Kalau Paulus, rasul-rasul, tahu, kira-kira diambil gak kesempatan ini? Saya rasa diambil. Kalau ternyata Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes bukan melayani Tuhan, pasti diambil kesempatan ini. Ya, ini pekerjaan paling gampang. Beli mimbar 2 juta, sewa ruko, sewa gedung, jadi selesai. Sehingga kita merasa akhirnya, aku berhak untuk apa yang aku lakukan. Tapi kacamata Tuhan gimana sekarang? Saya lanjut ya. Sungguh pun, ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang.
Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ini loh kuncinya, ayat 23-nya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena siapa? Karena Injil. Jangan sampai begini loh ya. Banyak orang mengatasnamakan Injil, menyampaikan kebenaran. Banyak nggak kira-kira? Ya, saudara, jujur aja hari ini. Di sini nggak ada. Kira-kira hari ini ada firman yang mengatakan iblis merubah dirinya menjadi malaikat terang dan memiliki pelayan-pelayan yang diubah menjadi anak buahnya. Ada nggak? Ada ya? Atau nggak ada ini? Banyak ya? Banyak. Gimana cara lihatnya? Kira-kira mana ayatnya? 2 Korintus berapa itu ya? 2 Korintus 11 ya. Kita baca dulu 2 Korintus 11. Ayat 2 Korintus 11 ayat 13 dulu. Mulai ayat 12 ya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Siapa yang nulis surat ini? Apa yang harus kulakukan akan kulakukan, ya. Untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Paulus sudah kasih warning. Apa yang aku kulakukan tetap kulakukan. Dia tidak menjadi diam atau dia tulis untuk orang-orang Korintus, untuk di Filipi, untuk di mana-mana. Selalu hati-hati dengan para pengajar. Ayat 13-nya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini ada atau enggak ada? Ada. Di mana kira-kira tempatnya? Gereja. Jangan-jangan kita, jangan-jangan aku. Kalau rasul Kristus, rasul-rasul Kristus, kira-kira yang disampaikan apa ini? Para pekerja curang yang disampaikan apa kira-kira? Pasti semuanya kebenaran, ya. Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun, ini kalimat menyamar, bahasa aslinya transformer. Iblis pun mengubah dirinya sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya diubah, itu menyamar, itu diubah ya, transformer, sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Ujung-ujungnya tahu. Ini ada atau tidak ada, saudara, kira-kira? Tapi kenapa kita hari ini diam saja? Kenapa hari ini diam? Gereja ini kayaknya anteng banget. Anteng banget. Cuman kalau urusan oneness sama Tritunggal, gegeran rame. Urusan yang boten-boten, perang sendiri. Yang satu Tritunggal yang paling benar, yang satu oneness. Iblis itu tahu bagaimana caranya mengoper-abrik firman. Dia juga tahu caranya berkhotbah.
Karena umur saudara dibanding iblis tidak ada apa-apanya. Dia sudah ribuan tahun. Saudara baru 70 tahun, baru 80 tahun. Masih katanya iblis piye. Ya. Dia tahu caranya menggunakan firman untuk mengutuk domba. Sekarang saya tanya, ketika firman ditulis, ada pelayan-pelayan palsu, rasul-rasul palsu. Di mana posisi kita hari ini? Posisi saudara di mana? Rasul-rasul dan pengajar-pengajar, pelayan Kristus berdiri di mimbar mengatasnamakan kebenaran, tapi yang disampaikan, kira-kira yang disampaikan itu firmannya bagus nggak kira-kira? Kira-kira orang-orangnya begini, pelayan-pelayan setan yang diubah menjadi pelayan-pelayan Kristus bisa menampilkan nggak bahwa dia seperti Kristus? Bahkan jangan heran loh, seorang hamba Tuhan kelihatan seperti malaikat, tapi di rumahnya istrinya pun berkompromi untuk menutupi belangnya suami. Jangan heran, sudah kejadian Ananias dan Safira. Ya, nggak usah heran. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Makanya ada kitab Roma ini bunyinya bagus ini. Kemarin di mana ayatnya? Roma 2 ya. Murka Allah itu. Ya. Roma 2 berapa aja nih? Sebentar saya carikan aja. 5. Roma berapa? Roma 1:18. Oh bukan, ya Roma 1:18. Bukan, Roma 1:18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Versi aslinya dari King James, saya terjemahkan ya. Karena murka Allah dinyatakan dari sorga terhadap semua kefasikan dan ketidakbenaran manusia yang memegang kebenaran di dalam ketidakbenaran. Inilah pelayan-pelayan setan. Kebenaran dipegang dalam ketidakbenaran. Banyak seperti ini kira-kira. Saudara merasa ini berhak melayani Kristus, berhak memperkatakan firman. Firman itu kebenaran. Bisa dibaca bebas kitab suci ini. Orang yang hidupnya dalam ketidakbenaran pun bisa memperkatakan kebenaran. Tapi Allah bilang apa? Murka Allah itu nyata. Saudara gampang kok hari ini. Allah tidak akan menghakimi hari ini. Tuhan tidak akan menghakimi saudara di sini. Sekalipun kau menjadi pelayan setan pun, mengatasnamakan Yesus pun, jangan khawatir. Makanya ada di Yesaya, orang-orang itu kok mujur banget ya, gemuk dan hebat. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Tidak akan ada hukuman di sini, ya. Tapi nanti pakai nama Kristus untuk apapun yang sesuai dengan niatmu. Ketika kau berhadapan muka dengan Yesus Kristus, Dia akan lihat catatan yang sangat rapi. Kita nggak bisa tahu hati saya bagaimana, Pak Joni bagaimana. Tapi saya berhubungan langsung dengan setiap mulut memperkatakan Yesus Kristus, mengkhotbahkan atas nama Dia. Saya berhubungan langsung. Tidak ada tersembunyi di mata Tuhan. Coba katakan pada saya,
bisa menyembunyikan sesuatu sama Tuhan hari ini? Tidak bisa. Nggak mungkin. Tapi Tuhan ngomong, aku tidak menghakimi di bumi ini. Ya, dia tidak menghakimi. Tapi nanti dengan catatan yang rapi. Setiap sen, setiap niat, apa yang kau tutupi semuanya terbuka. Nggak bisa balik. Selama di bumi masih ada kesempatan. Tapi nanti kengerian itu terlalu mengerikan. Saudara belum pernah bayangin orang gemeretak saking ketakutannya ya. Pernah ngalami nggak? Gigi gemeretak saking takutnya. Bukan karena inek tapi ya. Orang gemeretak sampai ketakutan. Pernah bayangin nggak? Kalau kepingin bayangin, jadilah pengajar-pengajar palsu. Suatu hari nanti di dunia engkau nggak kelihatan, orang nggak kelihatan, tapi nanti penghakiman Tuhan kita nggak bisa melewati itu. Kecuali saudara itu dijanjikan sama setan nggak bisa mati, lain ceritanya. Ya, kalau setan menjanjikan saudara nggak bisa mati, saya milih duluan. Ya, tapi setan punya batas waktu, kita punya batas waktu yang tidak bisa dibeli dan ditukar dengan apapun. Kalau saya takut karena nanti di penghakiman itu nggak bisa kita menyuap Tuhan, ini Tuhan ada uang sisa, saya persembahkan. Tidak akan pernah kita bisa membela diri. Catatan itu terlalu rapi, tertulis jelas dengan ukiran-ukiran tinta emas yang tidak bisa dihapus kecuali dengan pertobatan kita. Selagi ada waktu, kesempatan masih terbuka lebar. Amin. Sekali tempo. Makanya kita nggak usah iri dengan orang yang punya gereja besar, enggak. Perhatikan pelayanmu ini, pelayananmu perhatikan. Ketika engkau mengaku sebagai hamba, betul-betul hamba yang dipilih Tuhan. Saya lanjut di 1 Korintus 9 tadi. Ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil atau duit? Semua ini aku lakukan karena ujian atau apa? Nggak ada urusannya sama materi, urusannya sama pemberitaan Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25-nya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan mengumbar nafsunya atau menguasai dirinya. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalimat ini bukan kalimat biasa. Caranya gampang kok melihat rasul-rasul palsu itu. Tuhan itu kira-kira, saudara ya, Matius 6 ya. Matius 6 ayat 31. Kira-kira tahu nggak sih yang dibutuhkan manusia itu apa? Tahu nggak sih kira-kira Tuhan itu? Tahu atau nggak tahu? Sangat tahu. Ya. Matius 6:31. Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Ini urusan apa semua ini? Makan urusan perut, minum urusan perut, pakaian urusan apa yang kita gunakan sehari-hari. Saudara percaya nggak kalau ini Yesus yang memperkatakan? Percaya pasti. Berapa banyak yang masih khawatir? Tuhan ngomong, wes ojo khawatir. Ayat 32-nya.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada pertanyaan. Semua materi tadi. Bangsa-bangsa itu punya agama nggak? Punya Tuhan nggak mereka? Punya pasti kan? Nyarinya apa mereka kepada Tuhannya? Pasti urusannya tadi. Makanan, minuman, pakaian. Mereka kenal Tuhan nggak kalau seperti itu? Enggak. Karena Tuhan tidak pernah dia menjanjikan yang aneh-aneh. Apalagi malah menambah keserakaan. Saudara kalau baca perjanjian lama, jangan lihat apa yang dijanjikan secara jasmani, tapi lihat apa yang saudara baca dari perjanjian lama. Coba saya teruskan ini dulu ya. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Yang namanya Tuhan pasti ngerti, nggak mungkin nggak ngerti. Kalau kita hamba yang setia, yang motivasinya cuma satu, betul-betul memberitakan Injil, bisa mati kelaparan nggak? Bisa. Kalau itu kehendak Tuhan. Dan saudara bangga ketika mati kelaparan karena Kristus. Ya, jangan katakan kalau sudah membicarakan firman, ini pasti dijaga materi. Nanti dulu. Makanya Tuhan kasih ayat kuncian yang tidak bisa dirubah apapun. Ya, Tuhan tahu itu kamu butuh semua. Tuhan janji untuk memberi nggak? Janji untuk memberi. Gimana cara Tuhan memberi? Ayat 33-nya. Tuhan tahu kamu perlu semuanya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang saya mau tanya. Apa itu kerajaan Allah? Urusan duit, urusan materi, urusan gereja besar, bangunan atau apa? Ini. Nih. Saya mau tahu dulu nih. Kita ini pengajar loh. Kerajaan Allah urusannya apa ini kira-kira? Gereja yang besar, pelayanan yang hebat, atau apa ini? Yesus ditanya sama Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus apa? Kerajaanku bukan datang dari dunia. Kalau dari dunia tak serbu ini sekarang. Kerajaan Kristus berasal dari sorga. Apa urusan sorga? Dagingmu kebawa ke sorga atau rohmu yang kebawa ke sorga? Kerajaan sorga urusan sama roh. Roh memang penurut, daging lemah. Pernah baca ayat itu kan? Apa maksudnya? Rohmu diperkuat, daging ikut roh. Daging diperkuat, rohnya nurut gak sama daging? Nurut. Ya, roh penurut, daging lemah. Perkuatan rohmu, daging ini ikut roh. Roh penurut, daging lemah. Perkuatan dagingmu, roh pasti nurut di daging. Pilihan di tangan saudara hari ini. Kerajaan Allah bukan urusan daging. Kerajaan Allah urusan roh. Amin. Dan kebenarannya. Kebenarannya Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan ini mulai masuk ke intinya. Apa yang membuat kita berhak mengatasnamakan Kristus? Kerajaan Allah sudah dapat dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ini janjinya Yesus Kristus sendiri. Tuhan sendiri yang berjanji. Sampai ayat 34-nya ditutup begini. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup sehari. Ya. Itu janji yang abadi. Tetapi kan ada Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorga. Nah sekarang para pelayan-pelayan Kristus yang mengaku dirinya sebagai pendeta, sebagai pengajar, apa yang membuktikan kau bahwa hari ini engkau diutus Kristus untuk menyampaikan firman? Apa buktinya kira-kira? Apa Pak Joni? Yang Pak Joni bisa sajikan untuk Kristus apa hari ini? Kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar. Apalagi kira-kira?
2 Korintus 13 ayat 3. 2 Korintus 13 ayat 3. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku. Paulus pun dipertanyakan sama orang-orang. Apa buktinya engkau memperkatakan bahwa engkau disuruh Kristus? Ini Rasul Paulus loh. Karena kamu ingin suatu bukti, berarti ada yang bertanya nggak kira-kira? Ya, bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraanku, ya, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Kira-kira apa yang membuat kita ini membuktikan diri kita pelayan Kristus? Apa ya kira-kira ya? Pak Yo, apa kira-kira Pak Yo? Apa kira-kira Paulus sampai berani berkata, kamu ingin bukti bahwa aku dipakai Kristus? Kalau saudara ditanya jemaat misalnya, apa buktinya Bapak disuruh Kristus? Apa kira-kira jawabnya? Apa jawabnya kira-kira? Oke. Apa pengalaman hidupmu yang bisa ditampilkan? Iya kan? Matius 28 ayat 19. Yuk. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sudah kita lakukan kan? Betul ya? Betul ya? Kita lakukan ya? Caranya bagaimana? Saya mau tanya, caranya bagaimana? Caranya bagaimana nih menyampaikan supaya orang-orang itu bisa dibaptis? Bisa ini caranya bagaimana? Dengan khotbah yang enak, dengan bibir manis mulut merayu, atau dengan apa ini? Gimana caranya? Saya pengen tahu. Mengabarkan Injil loh, biasa. Malaikat kebenaran juga bisa. Ayat 20-nya kita baca sama-sama. Oke. Dan ajarlah mereka, ya, orang yang mau kita khotbahi, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapa dulu yang berubah di sini? Siapa dulu yang harus berubah? Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bukan dengan berkhotbah loh ini. Siapa yang berubah dulu? Pengajarannya. Nih. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekarang mudah-mudahan di sini nggak ada, ya, bahwa cuman hanya karena perkataan toh, enggak. Kerajaan sorga bukan dari perkataan tapi dari kuasa. Apa itu kuasa? Apa itu? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini siapa dulu yang melakukan? Coba. Banyak enggak di luaran hamba Tuhan, pengajar-pengajar, khotbahnya luar biasa hebatnya, tetapi tidak melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Paling gampang aja. Hukum terutama adalah mengasihi. Ya. Yang namanya mengasihi, mencintai, bukan merampok. Berapa banyak seorang pengajar dan hamba Tuhan betul-betul ketika dia punya jemaat tidak ada rasa cinta, tapi yang dipikir cuma urusan semak duri. Semak duri itu kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran. Itu tok khotbahnya. Hari ini ke gereja. Apa tujuannya kita datang gereja jemaat ini? Saudara lihat di YouTube. 1000 hamba Tuhan hari ini. Semua khotbahnya tidak ada tentang Kristus. Saya mau tanya hari ini.
Kalau kita sebagai seorang yang pasti mati, apa yang saudara butuhkan? Keselamatan. Sudah diberikan atau belum diberikan sama Kristus? Sudah diberikan. Kurang tak itu? Engkau pasti mati. Kurang tak keselamatan dari Tuhan? Ke gereja tidak pernah memikirkan bahwa keselamatan sudah diberikan. Datang ke gereja, para pengajarnya dan jemaatnya semuanya nyarinya sama. Yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara tidak pernah mengucap syukur kepada yang sudah memberi keselamatan. Yang dikhotbahkan masalah begini. Kalau nggak berani hidup di dunia, Kejadian 1:26. Manusia itu makhluk yang segambar dan serupa. Tuhan itu sudahlah, Tuhan sangat terlalu baik. Dari semula Dia sudah berikan siapa kita ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas apa lagi nih? Seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata di bumi. Sudah diberi kuasa nggak untuk menguasai bumi? Tapi banyak orang kan nggak mau kan menggunakan kuasa. Kita itu sudah diperlengkapi kuasa. Sejak semula sudah diperlengkapi. Berkatnya sudah disiapin. Ayat 28-nya. Allah memberkati mereka. Ya. Allah memberkati mereka. Masuk giling-giling mana? Sudah menerima berkat sejak semula. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau dengan penggambaran seperti ini, manusia hebat gak? Sangat hebat. Tapi gambar itu dirusak lagi kan? Seakan-akan kurang terus, minta saja sama Tuhan. Minta terus. Bahkan ayat-ayat dipelintir, mintalah apa saja dianggap itu urusan sama jasmani. Baca firman lagi. Allah itu roh. Kita butuh, katanya Tuhan. Tahu. Cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Apa penggambaran Paulus statusnya dia? 1 Korintus 4 ayat 9. 1 Korintus 4 ayat 9. Ya. Perubahan diri kita adalah syarat utama. Makanya ada ayat kan, engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. Engkau bisa menyampaikan firman, mengatasnamakan Tuhan. Tanpa Roh Kudus bisa nggak? Bisa nggak orang menyampaikan firman tanpa Roh Kudus? Bisa. Bisa, tukang jamu aja bisa kok. Tapi tidak ada kuasa. Kenapa? Lah Roh Kudusnya nggak bisa merubah hidupnya kok. Serakah tetap serakah, hawa nafsu tetap hawa nafsu. Bisa menyampaikan firman, isinya dunia tok. Gampang lihatnya. Gimana cara ngelihatnya Tuhan? Itu sudah ada ayatnya. Dari buahnya engkau akan tahu. Pohon itu adalah pengajaran. Buah itu adalah hasil yang dimakan sama pohon. Orang makan buah tujuannya untuk mendapat kehidupan. Ya. Orang memakan suatu buah untuk mendapat kehidupan. Kita loncat dulu nih, skip dulu ya. Hakim-Hakim 9. Ini ada cerita menarik banget. Hakim-Hakim 9 ya. Ayat 8. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi.
mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Pohon-pohon ini disebut pohon sanobar dan pohon aras. Kepingin menjadikan pohon zaitun raja. Pohon zaitun punya buah. Nomor ayat 9-nya. Tetapi jawab pohon zaitun pada mereka, masa aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pohon zaitun pergi melayang-layang. Yang gak mau dijadikan raja. Ayat 10. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik? Dan dia pergi meninggalkan pohon aras dan pohon sanobar itu. Dua pohon yang punya buah gak mau dijadikan raja. Lalu pohon-pohon itu pergi kepada pohon anggur. Mari jadilah raja atas kami, ayat 12 ya. Jawab pohon anggur, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia? Lalu pergi meninggalkan pohon-pohon zaitun, ara, anggur. Semua pohon yang punya buah tidak mau menjadi raja, karena dia tahu buahnya adalah untuk menyukakan hati Allah. Buah bukan pengajaran, bukan pelayanan, tapi buah ini apa yang kau ajarkan, membawa kemana ini. Kemudian ayat 14. Lalu kata pohon itu kepada semak duri, mari jadilah raja atas kami. Semak duri tinggi, besar atau kecil? Kecil. Pohon aras, pohon sanobar besar enggak? Datang kepada semak duri, mari jadilah raja atas kami. Jawabannya, makanya inilah hati-hati ya. Saudara mungkin enggak sadar, banyak orang enggak sadar bahwa dia diubah menjadi pelayan setan tanpa sadar, mengkhotbahkan apa yang iblis inginkan. Ayat 15, jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datang dan berlindung di bawah naunganku. Bisa nggak pohon yang begitu tinggi berlindung di semak duri? Nggak mungkin. Makanya semak duri nggak mungkin bisa dibuat perlindungan. Tapi jahatnya coba, jahatnya, ketika saudara datang kepada semak duri, dilepas nggak kira-kira? Ayat selanjutnya, tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang ada di gunung Libanon. Jahat nggak? Ayo coba, jahat nggak? Semak duri itu, begitu ada orang yang datang pada dirinya, mau menghamba kepada dirinya, dilepas nggak sama dia? Nggak akan dilepas. Itu loh jahatnya. Ya, jahatnya seperti itu. Sekarang kita baca 1 Korintus 4:9. Gimana keadaan hamba Tuhan sebetulnya para pengajar? Status apa yang kita dapat sih? Apakah betul yang dia damba-dambakan sama manusia? Saya tidak akan pernah mengajarkan kepada anak saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, kalau dia hanya cuma cari duit, jangan. Kerja di marketplace, jangan pernah jadi hamba Tuhan. Terlalu berat. Kenapa? Setiap kita menyampaikan firman, Tuhan tuntut perubahan diri kita dulu. Tuntut perubahan diri kita dulu. Tadi Matius 28 loh. Apa yang segala aku katakan sudah kau lakukan. 1 Korintus 4:9. Bagaimana jabatan hamba Tuhan menurut Paulus? Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul. Di mana tempatnya? Tempat paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Siapa yang setelah gelarnya banyak tambah sombong? Wah, top fikih. Coba. Sudah diantisipasi dengan seperti ini, tapi nggak kebaca. Aku profesor, aku MTH, gelarku seabrek, tapi nggak ada pertobatan dan perubahan hidup. Gedabrus. Hari-hari ini masyarakat tuh makin pintar, tidak dibodoh-bodohin. Di gereja aja diam karena sungkan, tapi di belakang engkau dihujat oleh mereka. Ingat ya, gereja kelihatannya diam jemaat,
dalam hatinya dia dongkol dan menghujat dirimu. Kalau sampai mereka menghujat dirimu, betapa berdosanya engkau. Kalau sampai jemaatmu di luar menghujat dirimu dan dia tidak percaya Kristus karena kamu, setiap nyawa, setiap domba yang hilang karena engkau dicatat dengan rapi nanti. Kehidupanmu tidak menjadi contoh. Siapa yang senang dihormati? Semua orang pasti senang. Paulus pun mengajarkan. Pada waktu dia kejadian di Filipi, ada seorang hamba perempuan muda. Ayat 16 memang mengatakan dia punya roh tenung, tapi itu catatannya karena sudah terjadi. Roh penenung mengatakan apa sama Paulus? Ini loh hamba Allah yang maha tinggi. Ini loh Pak Ruben hebat. Ini loh saya hebat. Ketika pujian, kenapa Paulus bisa tahu bahwa itu dari setan? Kenapa Paulus bisa sadar bahwa ini dari setan? Kita baca dulu Kisah Rasul 16. Kenapa Paulus bisa tahu bahwa itu dari iblis? Kisah Rasul 16 ayat 17. Kalimatnya hebat. Ia mengikuti Paulus dari belakang dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Apa yang salah dari kalimat ini? Apa yang salah dari kalimat ini? Ini loh orang hebat. Betul. Hamba Allah yang maha tinggi, dia loh memberitakan keselamatan. Salah nggak kalimat ini? Coba salahnya di mana nih? Orang-orang ini adalah orang-orang hebat. Dia memberitakan firman, gerejanya besar. Tapi Paulus apa yang terjadi? Ayat 18. Hal itu dilakukannya berapa hari lamanya. Ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, dia bilang apa? Ia berpaling dan berkata kepada orang itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh itu. Kenapa Paulus bisa tahu? Kalimatnya hebat kok. Ketika pujian dialamatkan kepada dirimu, engkau sudah mengambil ketenaran dari Kristus dan kemuliaan Kristus. Itu Yesus yang mau. Dan Paulus, karena dia punya Roh Kudus yang berkuasa atas dirinya, dia tidak butuh pujian manusia. Kan kalimatnya nggak salah. Engkau hamba Allah. Makanya saudara kalau mau lihat, ya, yang hebat bukan pendetanya. Rasul Paulus sampai hari ini dia tidak hebat. Yang hebat adalah Roh Kudus yang merubah hidupnya dia. Makanya Paulus balik ke kisah 1 Korintus 4 tadi. Makanya Paulus tidak pernah memuji dirinya dia. Dia menempatkan dirinya 1 Korintus 4 ayat 9. Tempat yang paling rendah. Perspektif masyarakat melihat Rasul Paulus berada di tempat paling rendah. Makanya ada kejadian juga di Kisah Rasul ayat 14 kalau nggak salah. Ketika Paulus menyembuhkan orang yang kakinya lumpuh. Engkau punya iman dan disembuhkan. Kira-kira saya mau tanya, kalau itu saudara bisa menyembuhkan dan bisa membuat mujizat, apa yang kau lakukan hari itu kira-kira? Kalau saudara hari diperlengkapi seakan-akan dengan kuasa bisa buat mujizat, kira-kira seperti apa saudara hari ini? Buka praktek. Pasti buka praktek. Tapi Rasul Paulus apa yang terjadi? Dia disanjung oleh seluruh kota itu. Barnabas dibilang Zeus, Paulus dibilang Herme. Dibawa seluruh persembahan. Apa yang terjadi? Paulus nangis. Kita baca dulu, menarik soalnya nih. Kisah Rasul 14 ayat 8 dulu ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ini mujizat beneran loh, bukan mujizat bohong-bohongan ya. Ini mujizat beneran yang dicatat di Alkitab. Ya. Kalau cuma sakit panas sembuh gini-gini biasa itu. Apa yang bisa dilakukan dokter, jangan katakan itu mujizat. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus bicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan.
Lalu kata Paulus, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika, nah ini tadi ayat 11-nya. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likanoia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kira-kira kalau saudara disanjung seperti itu gimana? Sanjungannya gimana nih? Ayat 13. Maka datanglah imam dewa Zeus dan kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga di pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Kira-kira kalau saudara bisa melakukan mujizat yang kalau dulu bawa lembu, hari ini yang dibawa Innova, Alphard dan lain-lain, gimana kira-kira? Seneng nggak? Jangan bohong. Kalau bilang nggak seneng berarti Anda bohong. Ketika bisa buat mujizat, ditawarin orang berbondong-bondong sak Surabaya, pasti buka praktek. Pasti. Tapi respon Paulus lihat. Ayat 14. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah orang-orang banyak sambil berseru. Bahasa versi King James-nya. Maka Paulus berlari dan menangis sekeras-kerasnya. Apa katanya Paulus? Ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Respon yang berbeda. Ya kan? Kalau saudara dikasih kuasa seperti itu, saya yakin buka praktek kok. Makanya ada gereja praktek minyak urapan, gereja praktek begini, praktek mujizat. Mereka menjual nama Tuhan karena namanya nggak laku. Coba Paulus katakan, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kalau di sini di Surabaya ada yang seperti ini, jawabnya gini, kumpulkan orang-orang yang mau disembuhkan dan bawa persembahan. Sekalipun dia nggak ngomong pakai persembahan, tapi semuanya tidak ada yang gratis. Itu tidak terucapkan, tapi semua sudah tahu, tidak ada makan siang yang gratis. Gak usah ngomong, kalau orang ngomong aku jual duit ketok. Orang gak usah ngomong, sudah tahu kok. Kalau disembuhkan gak mungkin gratis. Ya, tapi dia bicara, mengapa kamu buat demikian? Apa katanya? Kami ini manusia biasa yang sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Paulus ketika dia bisa buat mujizat, dia lo manusia biasa nengok. Tapi kalau kita bahasa nggak bayangkan, saya sendiri mungkin. Makanya saya nggak minta untuk diberikan kuasa aneh-aneh. Biarkan aku Tuhan menjadi hamba-Mu yang tidak berguna. Supaya tidak ada pujian, tidak ada ketenaran. Dan aku menjadi yang terkecil di hadapan-Mu. Saya nggak mau cari begitu. Ya. Ini harus, konsep ini yang harus kita dapatkan. Ayat 10, 1 Korintus 4:10. Banyak nggak orang Kristen yang pintar-pintar hari ini? Merasa pintar dalam kekristenan? Paulus enggak. Kami ini bodoh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Ini loh pelayanan. Ini baru pelayanan. Ayat 11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup dalam menggembara. Ayat 12-nya. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, tak balas. Kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama seperti sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Masih mau jadi pelayan Tuhan? Masih mau dengan kategori seperti ini? Orang ketemu saudara tutup hidup. Kenapa ini kotoran? Kalau yang hamba beneran, ya, masih kuat dengan status seperti ini. Atau kalau dikritik sedikit langsung ngamuk. Banyak nggak kira-kira hamba Tuhan ketika masuk ke dalam tema yang paling inti dari pengajaran, ketika Yesus ngomong pada a certain ruler,
di dalam Lukas. Aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Tuhan bilang, jual hartamu ikut aku. Di gereja begitu khotbah begitu, pasti ngamuk pendetanya. Jual hartamu ikut aku. Pasti gegeran. Bagaimana kalau hari itu? Itu penggambaran perumpamaan hari ini. Ada di gereja. Buang perpuluhan, ikut aku. Gimana kira-kira hamba Tuhan hari ini? Itu hakku Tuhan. Tapi saya nggak khotbah tentang perpuluhan. Itu bebas kok namanya Tuhan. Hari ini hukum Kristus itu bebas. Lakukan semau-maumu. Bebas. Tapi setiap sen koma-komanya dicatat. Apalagi misalnya mengatasnamakan Tuhan, bangun gereja sekian ratus juta, dapat tambahan 200 juta, yang 100 juta dicatat rinci sak koma-komane. Engkau mengatasnamakan bangun gereja, yang 100 juta kau gunakan untuk makan-makan, untuk berpergian, dicatat satu persatu. Manusia bisa ditipu, Tuhan tidak bisa ditipu satupun. Setiap sen dia akan kejar. Berani? Silakan, gak ada hukum, tenang aja. Gak bakal ditangkap polisi. Gak bakal orang-orang, enggak ada. Nanti hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan itu sebagai akuntan yang paling teliti. Malaikat-malaikatnya Tuhan itu teliti semua. Dia catat rapi. Saudara mau hapus ini gak apa-apa. Saudara pikir bisa suap. Suapan itu gak ada gunanya nanti sama Tuhan. Hari ini bebas. Sak bebas-bebasnya. Ya, lakukan. Atas namakan Tuhan itu apa saja boleh. Nanti. Berani? Hah? Saya nggak berani. Takut saya. Ayat 16-nya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turuti teladanku. Ayat 17-nya. Sebab itulah aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih, yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Yesus Kristus. Ini bukti Paulus bahwa dia berhak menyampaikan firman. Karena apa? Menuruti apa yang Yesus mau. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Hati-hati loh ya. Hati-hati banget. Kristus itu sabar banget. Sabar banget. Dunia ini enak. Dikasih waktu kesempatan kok. 2 Korintus 10:3. Tapi kan kita masih perlu duit. Masih perlu materi. Tak ulang lagi. Matius sudah ya, saya ulang lagi nih. Apa yang dikatakan 2 Korintus 10:3? Memang kami masih hidup di dunia. Paulus tahu nggak? Memang kau masih hidup di dunia. Terus dia kasih kalimat-kalimat yang enak gak? Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Apa maksudnya? Makanya kesaksian-kesaksian yang tentang mujizat dan materi Paulus gak mau pakai. Paulus hanya kenakan senjata sorga. Semua urusan sama sorga. Ya, hari ini kita ini ibarat sebuah pohon. Kita memberi pengajaran. Buahnya untuk dimakan. Kemana arah makanan ini? Sampai di dunia tok atau sampai pada kerajaan sorga? Contohnya beginilah. Engkau ingin orang diberkati, dapat mujizat, dapat apa? Di mana tempatnya itu? Sampai di bumi tok. Tapi kalau engkau membawa kepada pertobatan, sampai di mana itu buahnya? Dengan orang bertobat, mengikuti apa yang Yesus mau, sampai di mana orang itu kira-kira? Yuk coba, ini ada jemaat misalnya. Misalnya saya pakai contoh Pak Ruben ya. Pak Ruben mati-matian mengkhotbahkan tentang berkat, tentang mujizat. Bagaimana orang hidup berkelimpahan. Di mana tempatnya itu? Di bumi tok. Sehingga orang punya standar Kristen. Misalnya Pak Ruben ya. Nanti saya nggak diundang nanti. Misal nih, jemaatnya akhirnya diberkati. Terus satu gereja nyanyi Yabes semua. Padahal yang pas nyanyi ini pendeta KB.
daerahnya sama-sama diperluas, misalnya ini doanya dikabulkan, di sini diperluas, di sini diperluas, gegeran nggak? Dombanya ini tak ambil, gegeran nggak? Pasti gegeran. Nanti ngomong loh, daerahku diperluas, doaku dikabulkan. Rasa serakah, hawa nafsu dikobarkan tiap minggu. Sampai di mana hawa nafsu itu? Yesus itu datang untuk mengabarkan apa sih sebetulnya? Nih sekarang, pengajaran kita hari ini yang kita khotbahkan mengarah kemana? Kalau cuma berkat mujizat dan ini urusan perut, nggak nyampe sorga. Tapi bagaimana orang bertobat dan makin nggak cinta dengan dunia, itu yang hebat. Dimulai dari siapa? Dari hamba Tuhannya. Semua harus, nih, aku nggak usah khotbah tapi hidupku sudah menjadi cerminan. Nih, harus mulai dulu. Nggak bisa enggak. Terus, ayat 5-nya. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Makanya Paulus kunci itu semua. Dia nggak mau dengan mujizat-mujizat, dia nggak mau dengan apa saja yang menunjukkan keangkuhan manusia. Dia tidak mau. Keangkuhan manusia itu banyak. Pujian, gereja besar, jemaat banyak. Paulus nggak perlu itu semua. Nggak perlu kayak gitu-gitu. Makanya konsep gereja menurut Kristus, mau terbesar, jadi terkecil. Jangan pernah dirubah dan tidak akan pernah dirubah sama Tuhan. Tapi banyak orang yang merubah gitu loh. 2 Korintus 12 ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap mengunjungi kamu, dan aku tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Ya. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Ini kasih atau pura-pura kalau seperti ini? Ini betul-betul kasih dalam pelayanan. Sebab bukan hartamu yang aku cari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Tuhan itu punya segalanya, tapi disuap 10%. Sini-sini, saudara. Malu-maluin sungguhan. Hanya raja-raja dunia yang perlu 10% komisi. Hanya setan-setan yang perlu persembahan. Allahku maha besar, memiliki dunia. Gak perlu gitu-gituan. Ya. Gak perlu. Sekarang kita tanya, betulkah Tuhan mau? Ada gereja yang muat gak kalau Allah itu mau tinggal di gereja? Saya mau tanya, kalau Allah mau tinggal di gereja, ada yang muat gak kira-kira? Cukup gak kira-kira? Allah maha besar atau gimana? Karena kebesaran Allah sampai gak kelihatan, ya. Tapi yang dikhotbahkan ini, lo gerejaku rumah Tuhan, gak ada. Rumah Tuhan itu saudara sendiri. Jangan katakan rumah Tuhan itu gereja. Ayatnya mana? 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Ayat-ayat begini loh, jangan dibentir-bentir lagi nanti ya. Dulu kalau nggak ngerti nggak apa-apa, tapi kalau sekarang sudah ngerti, menjadi dosa kalau ini dikhotbahkan yang lain-lain, yang aneh-aneh. Kan Rambu itu kalau nggak ada tanda larangan, nggak mengerti nggak apa-apa. Nerobos ya polisi mengampuni. Tapi ketika sudah mengerti, itu akan mengejar engkau sampai nanti. 1 Raja-Raja 8:27. Salomo dengan kehebatannya membangun bait Allah. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ada yang cukup? Nggak ada. Tidak akan pernah cukup. Tapi Allah mau tinggal dan merasa cukup ketika dia ada di hatimu melalui Roh Kudusnya. Nanti ayatnya ada. Ayat 28-nya. Sebelumnya apa sih yang tinggal di rumah Tuhan itu? Maka berparinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa hambamu yang panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Ayat 29.
Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam. Kalau matanya Tuhan terbuka terhadap rumah, di mana posisi Tuhan? Tuhan matanya terbuka terhadap rumah ini, di mana posisi Tuhan? Tetap di sorga. Ya. Terhadap tempat yang kau katakan ini, siapa yang tinggal di sana? Namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa hambamu yang di banyak tempat ini. Gereja menyandang nama Kristus. Makanya hati-hati. Yang kita sandang adalah nama yang begitu hebat. Kalau engkau menyandang namanya orang, bisa asal-asalan enggak? Ayo coba. Kalau engkau pakai namanya orang, boleh pakai sembarangan enggak? Orang dunia, Pak Ruben boleh enggak saya pakai namanya Pak Ruben? Untuk chatting sama mana macam-macam. Saya pinjam namanya kemana-mana. Boleh enggak? Pak Ruben aja enggak boleh. Tapi Yesus Kristus boleh. Bebas. Yesus boleh. Enak dong? Apalagi dia nama sekali, di atas segala nama. Pakai sembarangan. Silakan katanya Tuhan. Nanti hitung-hitungan sama aku di sorga. Nggak apa-apa pakai. Pak Ruben nggak boleh, Yesus boleh. Buktinya banyak orang mengatasnamakan Yesus fine-fine saja kok. Silakan pakai. Nanti hitung-hitungan sama aku di sorga ya nak. Pakai namaku sembarangan. Bebas. Kalau perlu jual namaku kemana saja. Kalau perlu atas namaku untuk narik semuanya. Boleh bebas, silakan. Katanya Tuhan, nggak apa-apa, hitung-hitungan sama aku. Paling enak Tuhan dibebaskan. Nggak ada teguran, nggak ada apa. Malah standar Kristen kalau misalnya ada gereja menderita, kita ngomong apa? Misalnya nih, ada gereja menderita, jemaatnya sedikit, baju nggak pernah ganti, parfum nggak pernah muncul di gereja. Kita ngomong apa gereja itu? Terkutuk gereja ini Pak. Tanah ini gersang Pak, betul? Ini tanah gersang, nggak bisa disirami Pak. Tapi siapa tahu di sini ada banyak hamba Tuhan yang betul-betul dengan ketulusan. Dia tidak peras dombanya, tapi dia berikan pengajaran yang benar. Nggak apa-apa menderita, nanti masuk surga sama-sama. Dan saya yakin terlalu banyak di sini yang punya niat yang begitu hebat. Kalau tadi waktu datang niatnya nggak hebat, hari ini berubah kok. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama ada waktu, berubahlah. Amin. Kisah Rasul 7 ayat 47. Apa yang Stefanus sampaikan tentang khotbah, tentang rumah Allah. Apakah mau diulangi sama Stefanus? Kisah Rasul 7 47. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Jangan pernah katakan ya bahwa itu rumah Tuhan ya. Nama Tuhan yang ada di rumah itu. Nama Tuhan ada di gereja ini. Yesus Kristus. Karena engkau pakai nama, harus tanggung jawab. Amin. Ya, harus bertanggung jawab penuh. Nama tidak boleh dipakai sembarangan. Yang saya tadi katakan boleh pakai bebas itu buat orang-orang yang kepalanya isinya batu. Bebas pakai nama. Tapi engkau harus bertanggung jawab penuh. Membawa nama ini kemana arahnya. Kalau sampai nama Kristus karena gereja ini dihujat, tanggung jawab sama Tuhan. Ayat 48. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Ayat 9-nya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Orang Farisi dan ahli Taurat ketika Stefanus khotbah ini, dipuji atau diapakan Stefanus setelah khotbah seperti ini? Lempari batu karena nggak cocok. Lempar batu ini nggak cocok ini. Makanya sampaikan kebenaran apa adanya. Kita nggak boleh lagi macam-macam. Kisah Rasul 1 ayat 8 ini yang membuktikan kita punya kuasa dan punya authority of God. Punya otoritas dari Tuhan untuk menyampaikan firman. Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus begitu masuk merubah hidupmu. Kesaksian hidupmu yang kau jual pada orang-orang. Bukan dengan perkataan, tapi kesaksian hidupmu. Ini Allah jualan kita. Ya.
Saya ekstrim mengatakan alat jualan supaya orang membeli. Ya, banyak yang mau beli. Ayo kita jual kesaksian hidup kita. Bukan jual omongan, tapi jual kesaksian hidup. Bahwa Roh Kudus punya kuasa merubah kita. Kalau Roh Kudus nggak punya kuasa merubah hidup kita, masa orang mau percaya? Kuasa perkataan nggak ada apa-apanya dengan kuasa yang Roh Kudus bisa rubah dari hidupmu. Itu jauh lebih sempurna. Makanya jadi hamba Tuhan sebenarnya paling gampang kok. Nggak usah khotbah, tapi hidupmu jadi terang aja sudah cukup. Tapi banyak malaikat-malaikat terang yang itu ada nyamar bilang. Isi berita para pengajar-pengajar yang sesuai dengan Tuhan. Jangan khotbahkan di luar Kristus. Kita baca, masih ada waktu saya. 10 menit. Oh ya, saya cepat. Efesus 3 ayat 7. Jangan pernah khotbahkan lagi yang isinya daging-daging dan karu-karuan, ya. Dan Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat 8, sekali lagi diulangi lagi saya Paulus. Kepadaku yang paling hina di antara orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Jadi yang dikhotbahkan adalah Yesus Kristus itu melebihi dari apapun. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10-nya. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di sorga. 11-nya, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam Dia kita beroleh keberanian jalan masuk pada Allah dengan penuh kepercayaan dan iman kepadanya. Sampaikan Injil yang baik. Sampaikan kebenaran. Filipi 3:10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam, ini nggak boleh luput, Kristen. Nanti ya, yang mengaku Kristen dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini sekarang ada tema yang paling utama sebetulnya. Ketika kita menarik umat menjadi pengikut Kristus, apa yang kita tawarkan hari ini? Kita baca. Keselamatan sudah. Ya, apalagi yang kita tawarkan? Lukas 9:23. Kita jangan iming-imingan lagi sama orang-orang jemaat supaya datang kita kasih khotbah yang enak, kita kasih janji-janji palsu, nggak perlu. Ya, katanya pada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara mungkin baca ini berulang-ulang, tapi ayat ini saudara skip, karena itu kuno. Menyangkal diri, pikul salib, masih ada terusannya enggak? Mengikut aku. Mengikut aku artinya apa, saudara? Yesus mikul salib terus enggak? Yesus itu mikul salib terus enggak? Enggak. Dia harus berhenti. Di mana dia berhentinya ketika salib dipikul? Di Golgota. Kalau saudara mikul salib ketika Tuhan disalib, saudara di mana hari itu? Saudara sudah punya salib nih. Saudara di mana hari itu? Ikut maku Yesus atau ikut tersalib bersama Kristus? Kristen itu identik dengan salib. Makanya Kristen itu identik dengan penderitaan. Tapi sekarang kan setan balik kan? Kristen itu pasti diberkati. Nah, Kristen penuh dengan penderitaan. Macam-macam penderitaan itu. Kalau Tuhan izinkan, tidak ada masalah. Kristen identik dengan salib. Siapa yang hari ini sering menjanjikan, ayo pasti kalau diberkati Tuhan? Pasti tidak ada begitu-begitu. Kasih mereka bahwa mengikut Kristus siap menderita. Menderita dari apa? Apapun. Rasul-rasul itu siap menderita, kita pun siap. Filipi 3:17.
Saudara-saudara, ikuti teladanku. Perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini harus dipakai mati-matian. Ayat 18-nya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan padamu, dan yang kunyatakan pula sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ini firman. Ayo, setelah ini khotbahkan lagi sama Duri. Coba, dulu nggak salah karena nggak ngerti. Sekarang nggak akan dikejar dan dicatat. Khotbah hari Minggu, iki khotbahnya. Ada jemaat yang terkontaminasi, catat terus. Khotbahkan terus. Yang enak-enak untuk telinga. Kesudahan mereka. Ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Kan ini khotbah hari ini isinya. Ya kan? Kalau gerajanya besar itu mulia nggak? Mulia. Tapi katanya firman, itu aib buat kekristenan. Nih. Tuhannya ada di perut. Jadi gendut-gendut loh. Gendut rohani. Ya. Pikiran mereka semata-mata kepada perkara duniawi. Ingat saudara, mengalahkan dunia itu nggak ada cara lain kalau nggak disalib. Ya, nggak ada cara lain. Ketika saudara tersalib bersama Kristus, Petrus juga konfirmasi 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1 coba. Hanya dalam keadaan tersalib saudara mampu mengalahkan dunia. Lah sekarang gini, lah kalau pendetanya nggak gelem disalib, masa jemaat gelem disalib? Kalau kita harus berikan contoh, kita berani loh disalib. Salibnya seperti apa? Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya begini saudara, untuk mengalahkan dunia ini cuma satu. Mas apa namanya? Hah? Janek. Janek ganteng gagah. Kalau dia tidak tersalib, misalnya ini, ada cewek cantik, punya dunia ini, bodinya hebat, putih wangi, bidadari kalah, dan dia menawarkan dirimu, mau jadi suamiku, tapi ikut aku, mau nggak kira-kira? Mau, karena nafsunya masih ada. Tapi kalau engkau tersalib hari ini, dipaku kanan kiri, dengan paku yang berkarat dan bermahkotakan duri, apa pikiranmu hari itu di kayu salib? Ada nafsu? Kepingin apa coba? Kepingin mati, karena nggak kuat dengan salib tersebut. Lah banyak pendeta nggak berani disalib, mengabarkan salib. Salib yang bagaimana? Yesus sudah disalib, kita waktunya hura-hura. Saudara yang memaku Yesus Kristus. Kalau saudara nggak ikut tersalib, saudara yang memaku bersama orang-orang Romawi. Ingat loh, hati-hati loh ini. Berita salib kabarkan terus. Jangan berita-berita yang mau dapat mujizat, mau dapat kesembuhan, mau dapat ini. Semuanya itu loh, nggak ada gunanya. Kalau saudara disembuhkan tapi nggak masuk surga, buat apa coba? Enak hitung-hitungan sama Tuhan itu di surga secara roh. Jangan bawa aneh-aneh hari ini. Beritakan tentang salib ini. Gimana caranya mengalahkan dunia? Nanti jadi batuan kesaksiannya begini, aku loh gak kerja, gak punya bisnis tapi diberkati. Ada gak seperti itu coba? Ada gak? Saya gak bekerja ini, coba lihat pemeliharaannya Tuhan. Saya gak berbisnis, tapi saya diberkati. Banyak gak yang kesaksian begitu? Banyak. Banyak. Kalau saya boleh katakan, ketika ragu ratapan tadi, ketika serigala datang memakan domba, ketika serigala datang di gereja, apa yang saudara lakukan hari ini? Kita cuma bisa meratap sama Tuhan. Perhatikan orang-orang yang jujur Tuhan. Perhatikan orang-orang yang tulus dalam kesetiaan melayani Engkau. Jangan abaikan mereka. Serigala pasti ada.
Malaikat terang yang menyamar pasti ada. Rasul-rasul palsu pasti ada. Tapi bukan aku yang menjadi mereka. Amin. Kalau dulu aku seperti itu, masih ada waktu. Detik ini, setiap hari ini, setiap saat ini. Jadikan aku malaikat terang-Mu Tuhan. Tapi bukan yang menjelma. Tapi aku menjadi pengikut Kristus yang tersalib bersama-Mu. Roh Kudus ambil otoritas hidupku. Hidupku sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kesaksian Kristus ada dalam hidupku. Cinta dunia gak ada. Itu hebat. Ya, kita rubah hari ini. Kita gak mau jadi orang seperti itu lagi. Sangkal diri, pikul salib, dan tersalib bersama Kristus. Itu slogan dalam kehidupan kita. Gak bisa enggak. Kalau orang Kristen gak berani disalib, jangan jadi Kristen. Jangan jadi Kristen. Daripada ngebek-ngebek gereja kayak apa coba. Saudara pikir Tuhan itu senang dengan gereja yang penuh? Saudara pikir Tuhan senang dengan adanya STT senang? Enggak. Tidak. Kalau gereja ternyata bukan miliknya Tuhan, Tuhan menangis di surga. Kenapa? Karena iblis hari ini tidak mau bekerja di tempat lain, hanya mau bekerja di gereja. Penyesatan muncul di gereja. Makin banyak gereja yang tidak sesuai dengan firman, Tuhan Yesus menangis. Coba saudara bayangkan hari ini kalau kita lihat kacamata rohani. Ada gereja yang sesuai dengan firman nggak? Jawab sendiri, nggak usah dijawab. Ada gereja nggak yang sesuai dengan firman? Kalau itu nggak ada, berarti Alkitab bohong. Tapi kalau itu banyak, akhir zaman sudah dekat. Lima menit, selesaikan ya. Itu tadi 2 Korintus 13, saya lanjutkan ayatnya. Ayat 4. 2 Korintus 13 ayat 4. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, apa buktinya? 2 Korintus 13 ayat 3, terus sambungan ayat 4. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata ini, lanjutannya nih. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ayat 5-nya. Ya, ini kuncinya nih. Ujilah dirimu sendiri. Gak ada orang yang bisa nguji. Saya gak bisa, Pak Ruben gak bisa, semua orang, istrimu, semuanya gak ada yang bisa. Uji dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Yang bisa nguji bukan orang-orang kok, saudara sendiri. Saya pun gak berhak. Saya gak berhak. Saya hanya menyampaikan, mau berubah syukur, gak berubah juga syukur. Semua pilihan sama kok. Uji dirimu sendiri. Ayat 8-nya. Saya lanjutkan. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Makanya Yesus itu segalanya dan Roh Kudus segalanya. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Ujian dirimu sendiri. Saya gak ikut-ikut. Ujian pengajaranmu. Ujian apa yang kamu ajarkan semuanya. Uji dirimu sendiri. Semua kembali pada kita kok hari ini. Ya, bebas. Hari ini saya mengatakan kebenaran bukan untuk menyakiti saudara. Di Galatia ada. Dengan mengatakan kebenaran, apakah aku menjadi musuhmu? Kita masih punya kesempatan. Apa faedahnya buat saya? Ngomong kecepret seperti ini, apa faedahnya? Nggak ada. Nggak ada untungnya buat saya. Saudara berubah, saya nggak untung juga. Saudara nggak berubah, saya nggak untung juga. Tapi saya hanya memuliakan Yesus Kristus. Ya, saya nggak ada maksud apapun. Tapi saya mengasihi sebagai umat, sebagai rekan-rekan Kristus. Ayo kita sama-sama. Kalau mau balik-balik sama-sama. Kalau mau rusak-rusakan, rusak sendiri. Saya nggak ikut-ikut. Kan nggak bisa apa-apa saya hari ini juga. Ya kan? Pak Joni bisa maksa. Nggak bisa. Pak Ruben bisa maksa. Nggak bisa kok. Semua pilihan bebas. Tapi ingat, saya ingatkan. Saudara ini umurnya terbatas. Dan catatan di surga sangat rapi dan tintanya tidak bisa dihapus dan dimanipulasi. Semua tercatat rapi. Setiap
Apa yang kau khotbahkan mengatasnamakan Tuhan, apa yang kau minta mengatasnamakan Tuhan, semua tercatat rapi. Kalau Pak Ruben bisa lupa, saya bisa lupa, tapi Tuhan rapi banget. Makin hari catatan itu makin bertambah. Nggak ada cara untuk menghapus kalau sudah dipanggil. Hari ini masih ada kesempatan untuk memutihkan kertas itu. Bertobat, lakukan, menjadi pelayan Allah yang sungguh-sungguh. Nggak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Saya ini nggak ada maksud apa-apa, benar saudara. Kolose 1:28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin kita dalam memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja begitu kuat di dalam aku. 2 Timotius 1 ayat 6. Ini pesan untuk para pengajar. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengabarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganmu atasku. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Wajib kita ikuti perlombaan ini dan pertandingan ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 10. Yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Beritakan Kristus untuk menyelamatkan orang. Saudara nggak boleh mematikan orang. Saudara nggak boleh membawa orang makin cinta sama dunia. Tidak. Ajar mereka mencintai Kristus. Untuk inilah, sampai dia bilang ayat 11-nya, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Ayat 12-nya, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin kepada Dia yang berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah dalam iman, dalam kasih Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Tidak ada berita lain kecuali berita pertobatan. Bagaimana makin hari makin sempurna. Dimulai dari siapa? Para pengajarnya. Jangan suruh jemaatmu bertobat sebelum kau bertobat duluan. Ya. Ayat terakhir ya. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, ya, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakan firman. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya, firman yang sebenarnya. Ingatlah, ini ada ancaman di sini. Tapi ancamannya bukan di bumi, nanti. Akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan kerajaan sorga. Beritakan firman. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Paulus katakan mengenai darahku nggak penting. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Dan ini bukan ngomong gedabrus, tapi Paulus betul-betul lakukan seperti itu. Saudara, kalau RIP, kalau saudara berani nulis ayat ini, bukan gedabrus, tapi betul-betul
Ini catatan yang yang harus dilakukan. Kan banyak ayat orang ini ngutip kan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, telah memelihara iman. Gombal kalau engkau tidak tersalib bersama Kristus. Sekarang sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga semua orang yang menentukan kedatangan kita hari ini. Ya, ini khotbah bukan untuk orang lain, untuk diri saya juga, untuk istri saya, untuk rekan-rekan saya semuanya, untuk semua pengikut Kristus yang dulu sempat kita menjadi pengikut-pengikut iblis. Hari ini ada kesempatan untuk bertobat. Ya, waktu tidak banyak, terserah saudara. Mudah-mudahan seperti pemandangan yang hari ini yang saya lihat, bahwa yang hadir di sini adalah para pengikut Kristus. Ya, saya senang di sini. Semua kelihatan seperti pengikut Kristus ketika benar-benar duduk rapi, manis, dan tidak ada perlawanan. Tapi kalau saudara melawan, Roh Kudus mana kalau ini kebenaran? Ya, nanti kelihatan. Kalau masih melawan, jangan-jangan serigala berubah jadi singa nanti. Kalau ini kebenaran, saudara terima. Kalau ini bukan kebenaran, abaikan. Hatimu sendiri yang bisa tahu ini. Selidiki dirimu, selidiki pengajaranmu. Semua kembali kepada masing-masing. Ya, Tuhan terlalu baik. Ada satu lagu, mungkin bisa bantu. Pakai ini aja ya. Pakai ini. Lagu ini baru jadi minggu lalu. Mungkin dipersiapkan untuk ini ya. Ya, sambil melihat video anjing. Kita itu kadang-kadang lupa bahwa kita ini juga menjadi anjing penjaga. Domba-domba ini, kita punya gembala yang agung, Yesus Kristus. Kita punya gembala-gembala, rasul-rasul yang memberikan makan dari kesaksiannya mereka. Kita ini gak lebih seekor anjing yang menjaga supaya domba-domba ini bisa masuk dan rapi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi jangan sampai kita berubah jadi anjing pelahap, anjing yang gak bisa mengonggong. Kita punya tugas, kasihan domba-domba ini. Dia harus kita bawa kepada padang rumput hijau. Kita harus bawa domba-domba ini untuk sesuai dengan tujuan gembala agung kita. Anjing ini merapikan domba-domba ini. Dia bawa untuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia rapikan semuanya, masuk kepada apa yang Tuhan inginkan. Kita nggak, kadang-kadang orang, wah aku kok diasuh-asuh, nonda. Tapi aku mau jadi anjing penjaga, bukan anjing pelahap. Ada firman-Nya, ada. Lain kali, lain waktunya nggak cukup nih. Domba-domba nggak rapi, dirapikan semua kepada satu tujuan. Gembala, kita lebih cocok jadi gembalanya atau jadi anjingnya hari ini? Saya senang jadi anjing penjaganya Tuhan, yang berfungsi benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, berfungsi sebagai fungsinya. Tuhan, terima kasih atas perhatianmu. Siapakah aku ini? Kau jadikan aku anjing penjaga dombamu bersama gembalamu. Tak banyak yang bisa aku perbuat, tak bisa aku hidup tanpa Tuhan. Aku hanya memiliki kesetiaan. Aku hanya bisa
menyala. Aku hanya menjaga domba-Mu di padang belantara. Ku giring domba-Mu untuk kembali ke jalan-Mu. Ku lindungi domba-Mu ketika serigala datang. Ku akan selamanya bersama-Mu. Ku akan setia selamanya bersama-Mu, Yesus Tuhanku. Aku hanya memiliki kesetiaan. Aku hanya bisa menyala. Aku hanya menjaga domba-Mu di padang belantara. Ku giring domba-Mu untuk kembali ke jalan-Mu. Ku lindungi domba-Mu ketika serigala datang. Ku akan setia selamanya bersama-Mu. Ku akan setia selamanya bersama-Mu, Yesus Tuhanku. Bapa di surga, aku hanya bisa menyala Tuhan, Amen. tapi aku akan melawan ketika ada serigala Amen. datang untuk memakan domba-domba. Bapa, kami semua dengan rekan-rekan yang ada di sini, Iya. kami mengikrarkan diri dan menjanjikan Tuhan bahwa kami akan setia kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami layani, Amen. bukan setan yang kami layani. Amen. Bapa, beri kami keberanian untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang akan kami sampaikan setelah ini sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Kami yakin Bapa, akan kami bawa domba-Mu kembali kepada jalan-jalan-Mu. Akan kami rebut mereka daripada iblis-iblis. Kami percaya Bapa, beri kami kesempatan untuk hidup, beri kami kesempatan untuk melayani. Ajar kami untuk mengerti apa itu pelayanan, apa itu pengorbanan, apa itu penyembahan. Bapa, kami nggak ngerti bagaimana harus berbuat tanpa Roh Kudus. Ajar kami untuk mengerti. Ajar kami untuk mengerti apa yang menyenangkan hati-Mu. Amen. Perlengkapi kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Haleluya. Tuhan yang aku sembah, yang memiliki nama yang begitu hebat. Ya. Bapa, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku. Haleluya. Bukan mamon yang kami kejar, bukan apapun yang ada di dunia ini. Bapa, ampuni kami. Kami mau kembali. Kami mau menjadi anjing-Mu yang setia. Akan aku lawan Bapa ketika serigala datang. Akan kugiring domba-domba-Mu kembali pada jalan-Mu. Amen. Terima kasih Bapa. Materaikan rekan-rekan seperjuangan yang ada di garda depan.
dengan materai Roh Kudus-Mu Ya, Yesus. yang terlihat dari perubahan hidup kita, Tuhan. Perubahan hidup yang akan kita sajikan kepada Ya. domba-domba yang akan kita pamerkan kepada masyarakat, Ya. bahwa Roh Kudus mengambil alih kehidupan kami, bahwa Roh-Mu Tuhan begitu kuat sehingga daging yang lemah ikut kepada Roh-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, yang terlalu agung. Dan terima kasih Bapa, betapa mulianya ketika kami boleh menyampaikan isi hati-Mu dan suara-Mu. Siapa kami Tuhan yang tidak bisa membayar apapun Tuhan, kecuali dengan rasa terima kasih kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bertanggung jawab penuh ketika kami memakai nama-Mu untuk menyampaikan firman, untuk melakukan apa saja yang kami landaskan di dalam nama-Mu. Kami bertanggung jawab dan kami akan berhadapan muka dengan muka pada Engkau Tuhan, dan kami akan berani untuk menatap diri-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin.